Kak AA. Luar biasa, fantastis, yes. Saya siapa yang hari ini sudah kangen mau menyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita mau kembali beribadah ya teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi untuk Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau masih boleh mempertemukan kami semua walaupun secara online. Sebentar lagi kami mau menyanyi untuk Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami semua mau menyiapkan hati kami dengan baik. Kami juga mau menyanyi untuk Tuhan dengan hati kami. Berkati kami semua agar kami bisa menjadi anak-Mu yang baik melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita semua siap ya, mau menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Gak boleh diem-diem ya, semuanya harus mengeluarkan suara yang keras. Kita sama-sama mau menyanyi bersama. Let's go! Adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi hari ini aku mau panggil teman aku dulu, biar aku gak sendiri cerita hari ini, oke? Mana ya temanku? Dah, itu dia. Daki, sini Daki. Bantu aku cerita dong. Hai teman-teman sekala minggu semua. Aku Daki. Aku hari ini akan bantu Bani untuk cerita firman Tuhan. Kalian sudah siap? Siap. Ayo sekarang teman-teman semua duduk yang manis ya. Kita dengarkan cerita firman Tuhan dari Bani. Daki, salah. Ayo Daki, mulai. Oke, nah hari ini Daki mau cerita tentang seorang raja. Raja? Raja siapa? Raja Salomo. Nah, Bani dan teman-teman yang lain ikut dengerin ya, yang baik ya, nggak boleh ngobrol sendiri. Oke Daki. Nah, Raja Salomo ini suatu hari dia sedang tidur. Tidur? Ya, dia sedang tidur. Lalu dia saat tidur itu dia bermimpi. Bermimpi seperti kalau Bani tidur gitu. Ada ceritanya? Iya, jadi waktu itu Raja Salomo tidur dan dia bermimpi bahwa
Tuhan itu bertanya kepada Raja Salomo, "Apa yang kamu minta dariku?" Wah, asik banget ditanya kayak gitu sama Tuhan. Terus Raja Salomo jawab apa? Ya, Raja Salomo jawab, "Tuhan, ini kan aku akan memimpin negeri yang sangat besar. Nah, aku minta diberikan akal budi Tuhan, kecerdasan, kepintaran, agar aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga aku bisa mengadili rakyatku dengan baik dan bijaksana." Seperti itu, Bani. Wow, Raja Salomo tidak minta yang aneh-aneh ya. Justru dia malah meminta kepintaran. Hebat sekali. Iya, karena Raja Salomo meminta kebijaksanaan dari Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kepintaran dan hikmat kepada Raja Salomo. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Daki? Nah, setelah Raja Salomo bermimpi seperti itu, keesokan harinya Raja Salomo kedatangan 2 orang tamu. Tamu? Siapa tamu itu? Nah, tamu itu ternyata adalah 2 orang perempuan. Mereka mengadukan masalah mereka kepada Raja Salomo. Nah, satu perempuan itu berkata, "Yang mulia, kami ini tinggal satu rumah dan kami sama-sama mempunyai seorang bayi. Nah, tapi bayi perempuan itu sudah mati dan ia mengambil bayiku. Ia mencurinya dan ia berkata bahwa itu bayinya, padahal itu bayiku." Loh, sebentar Daki. Jadi bayinya itu ditukar? Iya, bayinya ditukar. Perempuan yang satu ini bilang kalau perempuan yang lain itu mengambil bayinya lalu ditukar dengan bayi milik temannya yang sudah mati. Seperti itu, Bani. Wah, lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, tapi ternyata perempuan lainnya itu bilang, "Bukan begitu. Dia yang mencuri bayiku dan dia yang mengambilnya. Saya tidak bohong." Wah, bingung juga ya, Daki. Jadi yang benar siapa dong? Siapa yang mencuri bayinya siapa? Dan siapa yang menukarnya? Nah, namun karena Raja Salomo telah diberikan hikmat dan kepintaran oleh Tuhan, Raja Salomo memiliki cara bagaimana untuk membuktikan siapa yang telah berbohong. Wah, iya. Bagaimana, Daki? Nah, Raja Salomo kemudian berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, ambilkan aku pedang. Akan ku penggal bayi itu, lalu aku bagi 2. Yang satu aku berikan kepada perempuan satu dan satunya aku berikan ke perempuan lainnya." Hah? Masa mau dipenggal? Nanti anaknya mati dong. Nah, dengar dulu, Bani. Setelah itu sang pegawai itu memberikan pedangnya kepada Raja Salomo. Nah, kemudian salah satu perempuan itu berkata, "Jangan-jangan, sebaiknya berikan saja bayi itu kepada dia. Jangan sampai kita membunuhnya." Nah, tetapi perempuan yang satunya berkata, "Tidak apa-apa, sebaiknya begitu saja, dipenggal saja. Jadi masing-masing dari kita tidak ada yang mendapatkan bayi itu." Wah, yang satu berarti ingin agar bayi itu mati saja ya, sedangkan yang satu merelakan bayi itu agar bayi itu tetap hidup. Iya, Bani. Nah, kemudian dari situ Raja tahu. Sekarang kita tahu bahwa ibu sebenarnya siapa. Dia adalah yang peduli dengan nyawa sang bayi. Walaupun ia harus merelakan bayi itu diberikan kepada
perempuan yang lain. Yang penting bayi itu tetap hidup. Wow, Raja Salomo pintar sekali dalam mengambil keputusan. Benar-benar bijak ya, Daki. Iya, akhirnya Raja Salomo tahu bahwa salah satunya berbohong, dan kemudian Raja Salomo memberikan bayi itu kepada ibunya yang sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya diberikanlah bayi itu kepada ibunya yang asli, dan ibu itu akhirnya memuliakan Tuhan karena mendapatkan raja yang sangat bijaksana dan juga memiliki kecerdasan. Wow, puji Tuhan ya Daki. Akhirnya ibu itu berhasil mendapatkan anaknya. Benar-benar Raja Salomo ini memiliki kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa, sehingga rakyat-rakyatnya pun menjadi takut akan Raja Salomo karena di situ Raja Salomo menjadi raja yang sangat pintar dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Gitu Bani. Wow, iya. Teman-teman semua, Raja Salomo benar-benar pintar ya. Iya Bani, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kepintaran yang dimiliki oleh Raja Salomo itu berasal dari Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong ya Bani dan teman-teman semua. Kalau misalnya kita pintar, kita punya ranking di kelas, kita jadi anak yang sangat pintar, disayang ibu guru dan teman-teman, tapi kita tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong. Kita justru harus memuliakan nama Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kita kepintaran dan kecerdasan. Harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, baik itu kecerdasan, kepintaran, dan juga semuanya. Iya ya, Daki ya, kita harus selalu mengucap syukur ya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa kita juga harus terus berdoa meminta hikmat kepada Tuhan agar kita boleh tumbuh menjadi anak yang baik, memiliki kebijaksanaan seperti Raja Salomo dan juga kepintaran. Dan juga satu lagi Bani, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kita bisa terus menjadi anak Tuhan yang baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Betul Daki, betul. Kita harus terus meminta hikmat ya kepada Tuhan agar kita bisa menjadi anak yang baik dan juga memiliki hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, sekian teman-teman cerita dari Daki dan Bani. Kami harap teman-teman semua juga mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Kita semua bisa sama-sama terus meminta kepada Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa ya teman-teman untuk menutup cerita pada hari ini. Ya, teman-teman semua lipat tangan dan tutup mata ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus telah mengingatkan kami semua akan kisah Raja Salomo yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kami berdoa Tuhan agar kami semua, anak-anak-Mu, boleh diberikan kepintaran dan juga kecerdasan seperti Raja Salomo. Kami bisa memiliki hikmat, pengetahuan dan akal budi, sehingga kami dapat menjadi anak-Mu yang dapat membedakan mana yang baik untuk kami dan mana yang buruk, mana yang jahat, sehingga kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari sebagai anak-Mu yang baik, melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan dapat menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada
Hari ini hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, sudah selesai cerita hari ini ya Bani. Kita bertemu lagi di cerita sekolah minggu depan. Gak boleh bolos ya. Adik-adik semua harus rajin mendengarkan firman Tuhan agar kita semua bisa bertumbuh semakin erat dan semakin sama dengan Tuhan. Oke, semuanya, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.